Sobat Unggul Keperawatan Desa. Balik lagi nih di podcast paling inspiratif, informatif, dan pastinya relate banget buat kamu yang lagi mikirin masa depan. Yes, selamat datang di podcast yang bakal ngebahas dunia keperawatan yang dari sisi yang berbeda dan lebih santai tetapi tetap berbobot. Nah, di episode kali ini kita bakal kumpas tuntas tema yang lagi hot banget nih, kuliah cepat, karir tepat. Nah, buat kamu yang pengen cepat kerja, punya skill siap pakai, dan langsung terjun ke dunia keperawatan, wajib banget nih kamu dengerin episode ini sampai selesai ya. Dan spesialnya lagi, kita nggak sendirian, kita ditemani oleh narasumber luar biasa yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada Ibu Nurse Meta Rosaulina SKEP MKEP selaku Ketua Program Studi Keperawatan Diploma 3. Dan juga ada Ibu Nurse Rini Deborah Sialahi SKEP MKEP selaku Sekretaris Program Studi Keperawatan Program Diploma 3 Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Tua. Wah, lengkap banget ya. Jadi bakal dapetin langsung dari ahli tentang D3 Keperawatan. Bisa jadi pilihan paling tepat untuk masa depan kamu. Stay tune terus ya. Ya, karena di podcast ini kita bakal kumpas tuntas peluang karir, keunggulan kuliah D3 sampai tips sukses jadi perawat profesional. So, jangan kemana-mana ya. Ini dia podcast yang bakal menuntun kamu langkah besar dalam hidupmu. Baik, Bu Meta, terima kasih telah berkenan hadir pada podcast pada siang hari ini. Untuk mengawali perbincangan kita, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait program D3 Keperawatan. Menurut Ibu, seberapa besar sih peluang lulusan D3 Keperawatan, Bu, di dunia kerja saat ini? Ya, kita tahu ya, D3 sekarang ini memang peminatnya sudah berkurang. Tapi kalau dari segi keunggulannya cukup besar dan banyak ya. Salah satunya Diploma 3 ini program studinya hanya 3 tahun, 6 semester. Jadi kalau dari segi waktu cukup singkat. Artinya ketika kita tamat D3, kita bisa langsung siap pakai, bisa langsung siap kerja dimanapun kita mau. Tetapi di D3 ini kita harus dituntut bisa selesai sampai uji kompetensi, karena di D3 ada uji kompetensi. Kalau di S1 kan tidak ada ya, dia harus melalui tahapan profesi. Jadi kalau D3 nanti ketika sudah selesai uji kompetensi, dia bisa kerja kemanapun, di luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri. Nah Bu, bisa dijelaskan Bu keunggulan utama D3 Keperawatan dibanding jenjang lainnya Bu? Oke, jadi masing-masing profesi itu memang ada kelemahan ataupun kelebihannya, keunggulan dan juga apa yang perlu ditonjolkan dari masing-masing profesi ya. Kalau di Diploma 3 Keperawatan ini, waktu yang diselesaikan atau waktu tempuhnya itu hanya kurang lebih 3 tahun. Sudah selesai. Ketika nanti selesai dari studinya, maka dia akan siap bekerja ya di pelayanan mana terserah, kan kayak gitu ya. Apalagi sekarang ini masih banyak kok dibutuhkan D3, termasuk juga untuk peluang ASN. Jadi jangan takut kalau nantinya jangan kecil hati juga untuk melanjutkan dari SMA ke D3, karena sekarang ini yang saya lihat banyak orang berpikir kalau D3 itu gelar yang sangat tanggung gitu ya istilahnya. Kalau S1 kan gelarnya sudah sarjana ya, kalau D3 masih AMD. Jadi masing-masing prodi tadi seperti yang saya bilang di awal itu ada keunggulan. Jadi kalau D3 ini walaupun dibilang masih diploma, dia peluangnya cukup banyak dan cukup besar, apalagi di dunia kesehatan. Kalau sarjana sendiri, dia belum bisa untuk ditempatkan di bagian pelayanan karena harus melalui satu tahapan lagi, satu jenjang lagi, yaitu tahap profesi. Baru bisa nanti disiap untuk bekerja di pelayanan kesehatan. Mungkin seperti itu. Baik Bu, terus bagaimana sih Bu sistem pembelajaran di sini Bu sehingga mahasiswa bisa cepat siap kerja gitu Bu? Oke, untuk D3 sendiri, D3 Keperawatan ya khususnya, itu sistem belajarnya seminggu kuliah, seminggu dinas. Nah di sini itu kelebihannya ya, bukan saya membanggakan institut ini, tapi memang udah terbukti nyata gitu. Jadi kita sudah siap pakai, sudah siap ditempa ketika nantinya kita mau bekerja di pelayanan. Karena juga tidak monoton kuliahnya itu setiap harinya di kelas gitu ya kan. Jadi dia ada seminggu kuliah, seminggu dinas.
Jadi rotasinya itu sangat menguntungkan sih menurut saya bagi mahasiswa. Jadi tingkat kejenuhannya itu cukup rendah kalau menurut saya. Jadi ketika dia sudah lelah untuk belajar di kelas, dia akan belajar di pelayanan. Ya, kalau di kesehatan ini nantinya apalagi program D3 ada masuk ke rumah sakit, baik itu tipe C, tipe B atau bahkan tipe A gitu. Kemudian ada masuk ke puskesmas, klinik bersalin, kemudian rumah sakit jiwa. Jadi sudah cukup banyak nanti pengalaman dan juga bekal yang akan didapatkan dari tahap vokasi ini gitu. Nanti kalau untuk pun melanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi, apakah itu S1 ya dan tahap profesi sudah ada bekal dari awal. Dan dia juga bisa bekerja sambil kuliah nantinya. Jadi lebih menguntungkan menurut saya karena bisa membantu sebagian dari finansial orang tua untuk kuliahnya begitu. Wah, jadi dari penjelasan Ibu Meta kita semakin membuka pikiran kita, wow, D3 ini sebenarnya nggak stuck di situ-situ aja gitu ya. Wah, sangat luar biasa kali ya kampus Deli Husada Deli Tua ini. Buat teman-teman ingin masuk di kampus Deli Husada Deli Tua ini boleh daftar di bawah ini. Nah, baik, terima kasih atas penjelasannya Bu, sangat menarik sekali bagi kami Bu. Di sini saya ingin mengajak Ibu Rini untuk berbagi mengenai prospek karir dan masa depan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, lulusan D3 keperawatan itu biasanya bekerjanya di mana saja sih Bu? Oke, baik. Terima kasih untuk Keisha. Untuk prospek kerja lulusan D3 keperawatan itu bukan hanya di dalam negeri ya. Untuk saat ini kita memang lebih fokus untuk mengirimkan alumni kita ke luar negeri melalui program G2G. Dibuktikan dengan beberapa alumni kita sudah banyak yang bekerja di Jepang, di Jerman. Kemudian ada juga yang sudah bekerja di Inggris, itu untuk program luar negeri. Untuk di dalam negeri sendiri saya rasa masih banyak peluang karir selain bekerja di luar negeri, bisa menjadi ASN ya. Kalau kita lihat setiap beberapa kali saya pernah membaca untuk peluang karir ASN D3 itu sebenarnya secara formasi lebih tinggi dibandingkan nurse gitu ya. Kalau kita lihat mungkin kebutuhan di satu rumah sakit negeri itu kalau dia nurse-nya 10, mungkin untuk diploma sendiri bisa lebih dari 20 gitu. Jadi jangan kita berpikir bahwasannya tidak ada peluang untuk menjadi ASN gitu. Jadi sekarang bukan hanya ASN, mungkin sebelum menjadi ASN ada juga peluang Nusantara Sehat ya. Pemerintah sekarang sudah lama membuka peluang Nusantara Sehat di mana alumni-alumni kesehatan boleh mengabdikan diri beberapa tahun dulu untuk mengikuti program Nusantara Sehat. Mungkin itu menjadi nilai plusnya nanti ketika kamu ingin mengikuti seleksi ASN. Jadi ada poin plus ketika kita sudah mengabdikan diri di Nusantara Sehat gitu ya. Kemudian bisa juga menjadi care worker di dalam negeri. Kita bisa buka misalnya home care gitu ya. Bisa buka sunat kalau sunat itu apa namanya? Sirkumsisi, praktek sirkumsisi mandiri, perawatan luka mandiri ya. Nah, jadi banyak lagi mungkin yang bisa kita kerjakan atau ada juga alumni kita yang bekerja menjadi abdi negara ya, Bu. Yeah. Nah, jadi dari perawat. Ya, dari D3 keperawatan. Kemudian setelah dia lulus menjadi abdi negara boleh melanjutkan S1 keperawatan dan juga profesi di Deli Husada. Ya, jadi dari penjelasan Ibu Rini kita semakin penasaran nih, seberapa cepat sih rata-rata lulusan mendapat pekerjaan setelah lulus Bu, seperti yang ke Jepang, ke Inggris. Bisa tolong Ibu jelaskan? Oke, kalau untuk waktunya mungkin saya rasa kalau untuk dia program ke luar negeri itu kan mengikuti ada alurnya ya. Jadi dia harus seleksi dulu, kemudian ikut tes psikologi, kemudian ada tes kesehatan. Persiapan mungkin bahasa ada juga mungkin lebih banyak itu yang kendalanya. Itu mungkin membutuhkan waktu yang agak cukup lama dibandingkan kita mau langsung meng-apply misalnya ke rumah sakit X gitu. Nah, saya rasa sejauh ini belum ada alumni kita yang cukup lama untuk menganggur mendapatkan pekerjaan. Biasanya pasti langsung bekerja. Kurun waktu 3 bulan udah bekerja. Karena sudah dapat STR kan? Iya. Setelah itu, apakah lulusan D3 ini masih bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, Bu?
Oke, untuk itu sudah pasti bisa ya. Setelah dinyatakan lulus uji kompetensi, pasti bisa melanjutkan sarjana keperawatan ya. Apalagi kalau mengambil sarjana keperawatannya di Deli Husada, boleh sambil bekerja. Jadi saya rasa kita bisa save money, save waktu ya. Nah, selain kita bisa langsung melanjutkan pendidikan di sini, tidak repot-repot lagi untuk berinteraksi kalau kita harus melanjutkan pendidikan di luar Deli Husada. Kalau Deli Husada mungkin sudah kenal dengan dosen-dosennya, sistem pembelajarannya. Jadi saya rasa sangat bisa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya setelah lulus diploma 3. Nah, di sini balik lagi kita bertanya kepada narasumber pertama, yaitu Bu Meta. Nah, Bu, bagaimana sih Bu kurikulum D3 keperawatan dirancang agar lulusannya langsung siap kerja? Oke, ya jadi kalau di kurikulum kita harus menempuh, kalau di Deli Husada kurikulum yang harus ditempuh itu ada 110 SKS ya dalam waktu 3 tahun 6 semester. Jadi kurikulum ini memang sudah melampaui SNDikti, artinya melebihi dari yang sudah ditetapkan. Tetapi itu tidak menjadi beban pada mahasiswa nantinya karena sudah diperhitungkan berapa yang akan atau yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi kalau 110 tadi itu sangat memungkinkan untuk ditempuh oleh mahasiswa yang mengambil prodi diploma 3 keperawatan. Jadi tidak akan terbebani sama sekali. Nah, mungkin beratnya nanti di mata kuliah yang belum pernah dijalani sebelumnya di masa sekolah gitu ya. Kalau di sini ada yang nama mata kuliah, ada 4 mata kuliah utama yang memang wajib harus diikuti pada awal semester, yaitu Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, dan juga Agama. Nah, itu harus juga kita ambil di tahap kuliah, walaupun kita jelas-jelas tahu dari tingkat SD mungkin sudah kita pelajari, tetapi itu bekal kita nantinya yang akan kita ambil dan selesaikan di tahap kuliah. Nah, seperti Bahasa Indonesia sendiri itu tujuannya ada karena di D3 ini nanti akan ada menyelesaikan tugas akhir yaitu karya tulis ilmiah. Jadi Bahasa Indonesia ini nanti yang mendukung untuk membuat karya tulis itu sendiri, ya kan? Siapa tahu kita sudah lupa penggunaan tanda baca, paragraf, dan lain sebagainya. Jadi itulah untuk di program D3 ini, ya saya rasa tidak cukup berat untuk menjalanin. Walaupun di sini kita tidak ada semester pendek ya, karena kita swasta pastinya. Tetapi keunggulan itulah yang membuat mahasiswa kita di sini cukup bertahan. Ya, walaupun mungkin tidak terlalu naik signifikan dengan jumlahnya, tetapi masih banyak peminat dari D3 keperawatan. Ya, mungkin begitu. Bisa diceritakan Bu pengalaman menarik mahasiswa selama menjalani praktik klinik Bu? Oke, tadi seperti yang saya bilang, praktik klinik itu ada di beberapa tempat. Salah satunya rumah sakit, ya. Jadi kalau mahasiswa kita buatkan untuk berdinas di rumah sakit, mereka cukup antusias ya, apalagi yang rumah sakitnya itu dekat dengan sarana tempat tinggalnya ataupun kita di sini wajib ya untuk keperawatan itu wajib tinggal di asrama, baik D3 ataupun S1. Jadi untuk perjalanannya tidak cukup tidak memerlukan waktu yang lama ataupun perlu ongkos gitu. Ya, jadi cukup melangkah jalan aja ke rumah sakit pendidikan yang sudah memang ada di sini gitu. Rumah sakit Institut Kesehatan Deli Husada ini ada rumah sakit Sembiring yang tempat kita berdinas. Tapi ada juga kita pakai rumah sakit pemerintah yang tipe A, yaitu Rumah Sakit Pusat Haji Adam Malik Medan. Nah, di sana mereka banyak dan bisa menerapkan apa yang sudah didapat dari kuliah ke sana ya. Karena banyak kasus yang akan dilihat dan yang bisa diaplikasikan nantinya dalam intervensi keperawatannya. Bagus ya dari penjelasan Ibu kita Nurse Meta Rosaulina SKPMK. Ternyata Rumah Sakit Sembiring ini menyediakan asrama bukan hanya untuk fakultas keperawatan, kebidanan, tetapi juga yang dari jauh, orang jauh seperti fakultas farmasi, K3, boleh juga untuk di asrama. Nah, untuk praktik ke rumah sakit, ternyata Institut Kesehatan Deli Husada memiliki rumah sakit sendiri dan tidak jauh dari asrama, sehingga tidak memberatkan mahasiswa untuk memfasilitasi
untuk ongkos ke sana kemari, untuk mempermudah dan untuk memperkecil biaya untuk mahasiswa berpraktik di rumah sakit. Nah, di sini kita akan bertanya kepada kedua narasumber kita yang dimana ada Ibu Meta dan ada Ibu Rini. Nah, Ibu sebagai kedua narasumber, apa sih pesan Ibu untuk calon mahasiswa D3 Keperawatan yang akan datang supaya tidak ragu untuk memilih jurusan D3 Keperawatan? Buat adik-adik sekalian yang masih bingung untuk memilih di mana untuk melanjutkan studi, jangan ragu untuk mendaftar di Diploma 3 Keperawatan Delusada Delitua karena untuk Diploma 3 sendiri sudah 34 tahun ya Bu, sudah 34 tahun berpengalaman meluluskan mahasiswa Diploma 3 yang lulusannya juga sudah terbukti ada di luar negeri, di dalam negeri ya. Dan tidak ada yang menganggur, Bu. Tidak ada yang menganggur sampai saat ini. Sampai saat ini, ya. Oke, baik, kalau dari saya sendiri ini terkait dengan pengalaman saya ya. Jadi saya juga awalnya alumni dari D3 dulu di Delusada. Jadi saya sendiri sudah merasakan banyak manfaatnya saya ambil dari D3 dulu. Yaitu tadi salah satunya kuliahnya tidak panjang atau tidak lama, kemudian tamat bisa langsung kerja, dan juga upah yang saya dapat bisa melanjutkan studi yang lebih tinggi yaitu sarjana sampai tahap profesi, dan itu juga mengurangi biaya ataupun beban kepada orang tua. Jadi saya dulu kerja sambil kuliah gitu, ngambil jenjang S1. Jadi buat adik-adik yang ingin melanjutkan studinya dari SMA ya, jangan ragu ya bergabung di Delusada karena ini institut yang sudah berkualitas dan juga unggul di bidang akademik kesehatan. Jadi kami tunggu pendaftarannya supaya adik-adik juga bisa bisa mengembangkan pendidikannya, jangan hanya puas di tamatan SMA saja, tapi mungkin bisa nanti lanjut ke tahap akademik, mungkin begitu. Ya, oke Bu, di sini saya ingin bertanya, kan Ibu selaku tamatan dari D3 nih Bu, sampai Ibu ke jenjang lebih tinggi. Ya, benar. Nah, menurut Ibu karakter seperti apa sih yang harus kami miliki supaya sukses di dunia keperawatan selaku Ibu dari alumni D3 Keperawatan? Kalau karakter itu kembali ke masing-masing ya. Kalau saya berprinsip kita dimanapun bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung, artinya kemanapun kita ditempatkan harus siap gitu ya. Seperti pengalaman saya, seperti yang saya bilang tadi, kita wajib tinggal di asrama ya, kita harus siap nih segala peraturan yang berlaku di asrama. Jangan nanti karena kita sudah kebiasaan dan terbiasa di rumah ya, tidak bisa kita mengikuti aturan yang di asrama. Akhirnya apa? Kita tidak sanggup, kemudian minta keluar dengan orang tua, dengan bapak ibu asrama yang di sini. Kemudian kita memilih prodi lain karena menganggap prodi keperawatan tadi karena di asrama mengekang. Nah, mengekang aktivitas kita, padahal tidak. Itulah akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik saya rasa. Ya, jadi ketika saya tinggal di asrama, pola pikir saya terbentuk. Saya mulai dewasa, ya kan? Saya bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian apapun yang terbaik dan yang buruk buat saya tahu gitu dia. Karena sudah ada bekal dari dasar. Ya, mungkin kita tahu sendiri kalau di asrama itu ada banyak dukanya. Tapi di samping itu juga sukanya juga cukup besar. Ya, Anda bayangkan aja kalau kita dalam keadaan sakit, yang membantu kita tuh bukan 1-2 orang, bahkan satu asrama. Begitu. Kalau kita tinggal di luar seperti ngekos ya, mungkin atau ngontrak, kita nggak tahu nih, ya kan? Paling teman satu tempat kita cuman bilang udah makan nggak gitu. Habis itu udah pergi dia. Kalau di asrama sampai dari kita sakit sampai kita sehat itu selalu diperhatikan. Mungkin itu keuntungannya. Jadi kita bisa terbentuk gitu. Pola pikir kita juga sudah ada. Jadi ketika nanti kita sudah tamat, sudah keluar dari asrama, itu akan siap pakai di luar. Segala tekanan itu bisa kita atasi gitu dia. Jadi nggak lagi ada rasa takut ataupun malu. Begitu. Jadi dari penjelasan Ibu Meta, kita jangan takut untuk tinggal di asrama, karena Yeah. di asrama itu mendidik kita untuk menjadi lebih disiplin, dan di asrama
ya kita memiliki banyak teman, Iya, benar. wawasan kita lebih luas karena di asrama teman kita bukan hanya dari satu kampung kita saja, Iya, dari betul. provinsi kita saja kayak gitu. Nah, dan di sini Bu, apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan calon mahasiswa saat memilih jurusan? Mungkin kalau kesalahan dibilang karena ngikutin maunya orang tua Iya, kali ya. betul. Awalnya mungkin orang tua memberikan pendapat harus anaknya seperti ini, harus masuk ini, harus masuk itu. Tapi kalau saya berpandangan pribadi, orang tua itu sebenarnya nggak salah memberikan pendapat untuk anak ya, baiknya kemana. Tapi kita sebagai anak juga harus tahu gitu dia. Pastinya yang diberikan orang tua ini yang terbaik gitu. Jangan dianggap orang tua tadi mengatur kita sampai kita dewasa ya. Jadi apapun itu yang sudah ditetapkan atau yang sudah dipilih, ikutin aja jalannya. Mungkin nanti akan ada kesempatan lainnya yang bisa menguntungkan buat diri sendiri ya, jangan menjadi beban. Banyak memang yang saya lihat yang masuk kesehatan itu karena faktor orang tua ya, paksaan dari orang tua atau karena tidak lulus ke negeri ya. Iya. Nah, tidak lulus ke negeri akhirnya ngambil swasta dan swastanya itu kesehatan ya, untungnya dia pilih Deliusada gitu ya. Jadi tepat juga sebenarnya ya, walaupun mungkin dari segi minatnya di awal itu tidak sesuai. Tapi mudah-mudahan kami di sini juga bisa membuat adik-adik yang akan masuk nantinya lebih nyaman sehingga nanti bisa tamat dari sini tepat waktu. Nah, itu kuncinya di situ, tamat tepat waktu. Oke. Nah Bu, balik lagi Bu ke narasumber pertama. Saya ingin bertanya Bu, apa sih Bu hal paling membanggakan dari lulusan D3 keperawatan di kampus ini? Ya, hal yang paling membanggakan ya kembali lagi ya, balik-balik di situ. Kuncinya cepat tamat, waktu kuliahnya sangat singkat gitu. 3 tahun, 6 semester itu langsung dapat gelar AMDCAP. Ya, walaupun mungkin untuk mendapatkan gelar itu harus ada ujian negaranya, yaitu uji kompetensi ya. Jadi kalau ujian itu tidak bisa dilalui dengan hasil kompeten, maka tidak bisa mendapatkan gelar. Karena sekarang ini uji kompetensi itu harus melalui prosedur exit exam namanya ya. Jadi harus lulus dulu uji kompetensinya, baru bisa diwisuda dan mendapatkan ijazah. Jadi itu salah satu keunggulannya saya pikir di Diploma 3 ini dibandingkan dengan prodi sarjana ya. Kalau sarjana tadi harus 4 tahun dulu kuliah, apalagi seperti kita perawat itu harus ada profesinya baru bisa bekerja di pelayanan kesehatan ya. Jadi kita tidak bisa bekerja ketika nanti hanya mendapatkan ijazah sarjana. Itu tidak layak karena kita bukan profesi ataupun belum mendapatkan nilai prakteknya. Karena di sarjana itu tidak akan masuk rumah sakit, ya tidak akan masuk klinik ataupun rumah sakit jiwa. Jadi harus melalui profesi. Jadi kalau untuk sarjana plus profesinya itu ditempuh dalam waktu 5 tahun. Jadi kan kalau di D3 hanya 3 tahun, 2 tahun tadi bisa untuk menambah pundi-pundi ini ya, finansial ya, uang untuk nanti modal melanjutkan studi. Apalagi studi sekarang ini melanjutkan S1 tidak payah-payah lagi ya, sistem kuliahnya sudah hibrid, artinya bisa online ya, dan ada juga yang offline, jadi setengah-setengah dia, nggak sepenuhnya sih online ya. Jadi ketika nanti itu sudah berjalan, mahasiswa tadi tidak harus datang dan duduk di kelas sama seperti yang sarjana yang dari SMA ya, kalau dia sudah D3. Jadi andai kata dia kerjanya di Jakarta nih, dia ngambilnya di Deliusada, bisa tidak? Sangat bisa kan, masih antar kota, antar provinsi ya, masih bisa ditempuh. Kecuali luar negeri ya, mungkin luar negeri masih ada pertimbangan karena tidak mungkin mereka datang pada saat sidang gitu ya. Jadi kalau yang dalam negeri ini sangat kita terima dan peluangnya sangat besar untuk melanjutkan studi di sini. Jadi nanti yang mahasiswa di sini boleh menyebar informasinya kepada yang lain. Jadi D3 tadi nggak hanya batasan D3 aja gitu dia. Dan jangan takut, kuliahnya juga cukup 1 tahun dari D3 ke S1. Jadi sama aja dari SMA ke sarjana dan profesi
dan dari D3 ke sarjana dan profesi. Kumulatif waktunya sama 5 tahun. Tapi plusnya tadi dia sudah bekerja nih dari D3, kalau S1 kan belum, gitu dia. Terus Bu, bagaimana sih Bu harapan Ibu di masa depan pendidikan keperawatan di Indonesia, Bu? Khusus keperawatan D3 sendiri itu saya berharap masih lanjut ya, dan masih tetap dibuka untuk prodi D3, karena banyak juga yang saya dengar prodi D3 itu banyak yang sudah tutup terkait dengan jumlah pendaftar dan juga sudah adanya prodi sarjana tadi ya. Jadi orang berpikir, apalagi orang yang belum tahu nih ya kelebihan dan kelemahan masing-masing prodi tadi, lebih bagus memasukkan anaknya dari SMA ke sarjana, karena berpikir kuliahnya nanti bolak-balik 2 kali jadinya gitu. Padahal tidak juga, peluangnya sangat besar sebenarnya, apalagi keuntungan secara finansial tadi ke orang tua sangat menguntungkan. Jadi anaknya sudah tamat dan bisa bekerja sekaligus bisa membantu orang tua dalam segi biaya nantinya ketika melanjutkan kuliah ke jenjang S1. Jadi begitu harapan saya, supaya pemerintah tidak langsung menutup prodi D3 ya. Jadi hanya ada S1-nya saja, padahal seperti yang dikatakan Bu Rini tadi, peluang di ASN itu masih banyak ya untuk formasi di D3 dibandingkan profesi. Begitu kira-kira. Baik, demikian perbincangan kita pada podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurse Meta Rosaulina Escape MCAP dan juga selaku Ketua Prodi D3 Keperawatan, dan juga Ibu Nurse Rini Deborah Silalahi Escape MCAP selaku Sekretaris Program D3 Keperawatan. Nah, atas waktu serta ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua, semoga informasi yang disampaikan dapat membantu mahasiswa untuk lebih mengenal program D3 Keperawatan di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua ini, dan semakin yakin dalam menentukan pilihan pendidikan. Selaku moderator, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti podcast kita hari ini. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli ketan. Terima kasih atas perhatian. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat dan sampai bertemu lagi. Semangat.